السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat An-Nisa adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10-nya dari surat An-Nisa, wal yakhsha, hendaklah dia takut kalau mereka meninggalkan di belakang mereka turunan yang lemah, khafu alaihim, yang dikhawatirkan atas mereka, falyattaqullah, maka hendaklah mereka berhati-hati, wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, mengucapkan ucapan yang lurus. Innal ladina yakuluna amwalal yatama, sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya tidaklah mereka memakan di perut-perut mereka kecuali api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'ad dalam tafsirnya yang ringkas, qila, dikatakan, inna hadha khitabun liman yahduru man hadarahu al-maut wa ajnafa fi wasiyatihi. Dikatakan bahwa ayat ini berbicara kepada mereka yang hadir, menghadiri orang yang dihadiri kematian. Perhatikan baik-baik. Menghadiri orang yang dihadiri kematian. Artinya hadir di dalam sakaratul maut seseorang.
orang yang sakaratul maut atau orang yang dalam keadaan akan wafat, biasanya berwasiat. Biasanya berpesan dengan pesan-pesan. Setelah kamu nasihati untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mentalkinnya, laqinu mautakum, la ilaha illallah, ajarkan pada orang-orang yang akan wafat dari kalian dengan la ilaha illallah. Biasanya dia berpesan, nanti setelah saya mati, tolong begini. Wasiat saya hendaklah begini. Maka yang menghadiri, orang yang dihadiri kematian tadi, tetapi dia ajnafa fi wasiyatihi, zalama fi wasiyatihi, tapi orang ini berwasiat dengan wasiat yang zalim, berwasiat dengan wasiat yang salah, yang tidak adil. Nanti kalau saya mati, si fulan jangan kasih bagian sedikit pun, si Alan jangan kasih sekian, dia kasih sekian saja. Ila akhirih. Wasiat-wasiat yang mendolimi seseorang, atau wasiat-wasiat yang tidak adil, atau wasiat-wasiat yang mendolimi anak-anak yatim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Wasiat hukumnya wajib bagi seorang yang akan wafat, hendaklah dia memberikan wasiat. Karena wajib, maka beberapa ulama, beberapa generasi salaf, mereka itu menulis wasiatnya dalam keadaan masih sehat, diletakkan di tempat yang tersembunyi. Ketika ada perubahan, dia rubah kembali wasiatnya. Ternyata belum wafat, masih hidup panjang, dan ternyata wasiatnya sudah tidak relevan, tidak cocok, diganti lagi. Selalu dipegang wasiatnya, selalu dalam keadaan ada wasiatnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Paling tidak wasiat pesan pada anak turunannya, pada keluarganya, untuk tetap berpegang dengan tauhid, untuk tetap berpegang dengan sunnah. Wasiat dengan tauhid adalah wasiat para anbiya, wasiatnya Nabi Ya'qub, wasiatnya para Rasul. Berpesan untuk tetap berpegang dengan tauhid. Rasulullah SAW sebelum wafatnya juga berpesan, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, tempat ibadah. Itu wasiat beliau alaihi salatu wassalam, di samping wasiat-wasiat lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi jangan berwasiat dengan wasiat yang ajnafa fihi, yakni malah cenderung kepada yang satu mendolimi yang lain, cenderung kepada yang ini tetapi mengambil hak yang itu. Maka yang hadir tadi ketika mendengar wasiat seperti itu dari si mayit atau orang yang akan wafat tadi, hendaklah dinasehati. Berarti ayat ini kepada siapa? Kepada yang hadir di kematian seseorang yang berwasiat, ternyata wasiatnya zalim. Wal yakhsha, nasihati dia, hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia khawatir jangan sampai anak-anaknya nanti terdolimi seperti terdoliminya mereka-mereka yang dia zalimi. Jangan sampai dia mendolimi anak-anak yatim yang akhirnya nanti anak-anak dia di belakang hari akan terzalimi juga, sebagai hukum yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan wal yattaqullah, pertama untuk bertakwa pada Allah. Tapi lihat kalimatnya, wal yattaqullah, perintah untuk siapa? Untuk orang pertama, atau untuk orang kedua, atau untuk orang ketiga? Untuk orang ketiga. Berkata kepada yang hadir tadi, hendaklah dia takut. Allah Maha tahu bahwa yang masih sehat, masih segar, bisa menasehati, itu yang hadir. Adapun yang sudah akan wafat, sudah lemah dalam sekian hal, dalam segala sisinya.
Termasuk mungkin pikirannya juga, emosinya juga sudah kurang terkontrol. Maka yang hadir tadilah yang Allah suruh, wal yakhsha, hendaklah dia takut kepada Allah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, hendaklah dia bersikap adil, hendaklah dia khawatir jangan sampai anak turunannya dalam keadaan terlantar. Kadang-kadang ada yang seperti itu karena jengkel sama anak-anaknya. Wasiat saya tidak saya berikan pada anak-anak saya. Harta saya, sepeninggal saya, jangan berikan pada anak-anakku. Berikan semuanya untuk dakwah fisabilillah, untuk masjid, untuk pesantren, untuk semua. Jangan. Jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin. Dan Allah berbicaranya pada siapa? Pada yang hadir tadi. Hadir menyaksikan orang yang berwasiat tadi. Wal yakhsha, hendaklah dia khawatir kalau anak-anaknya nanti dalam keadaan lemah, miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta pada manusia. Falyattaqullah, suruh dia untuk bertakwa pada Allah, suruh dia untuk bersikap adil dalam wasiahnya. Wal musawah, bersikap bijak. Allah katakan di akhirnya wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mengucapkan kalimat yang lurus. Yani orang yang berwasiat tadi hendaklah wasiatnya sadid. Sadid itu lurus benar, bukan dengan shin yang bertitik 3. Syadid lain. Kalau syadid keras, kasar, syiddah, bukan itu. Tapi sadid dengan sin tanpa titik. Sadid maknanya lurus. Wal yaqulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus. Ai sadad, muwafiqan lil qisti, mencocoki keadilan, mencocoki al-ma'ruf yang wajar. Wa annahum ya'muruna man yuridul wasiyah ala auladihi bima yuhibbun. Hendaklah mereka berwasiat kepada anak-anak mereka apa yang mereka sukai untuk diperlakukan anak-anaknya persis setelah mereka. Ini perlakukanlah anak-anak yatim yang ada di rumahnya seperti dia memperlakukan anak-anaknya. Jangan dizalimi. Berikan pada anak-anak yatim itu hak mereka. Ini wasiat saya, bahwa saya menyampaikan pada kalian semua, wahai anak-anakku, rumah yang ini, rumah yang itu punya si yatim fulan dan fulan. Berikan pada mereka. Harus. Kalau bukan dia yang menyampaikan, anak-anaknya nggak akan mengerti. Dan akan terjadi kezaliman. Itu makna yang dikatakan qila. Dikatakan maknanya seperti itu. Tetapi qila dikatakan pula ada makna yang lain. Jangan engkau berwasiat terlalu banyak. Artinya wasiat pada selain ahli waris terlalu banyak. Maka ahli warisnya malah mendapatkan sedikit. Jangan. Ikhwani fillah azakumullah. Logikanya begini. Agar kita bisa paham betapa zalimnya orang yang berwasiat untuk orang lain sedangkan anak-anaknya tidak mendapatkan. Dikatakan dalam satu hadis, logika pun dengan hadis. Disebutkan dalam satu hadis, apakah ketika engkau kuat, sehat, engkau tidak berpikir sedekah? Ketika engkau akan mati dan harta itu sudah sebentar lagi menjadi harta anak-anakmu, kemudian engkau mau bersedekah sebanyak itu? Lihat ikhwan fillah, pendekatan yang sangat bagus sehingga orang bisa melihat, iya, sudah akan mati itu artinya apa? Artinya harta itu bukan milikmu lagi saat itu, atau sebentar lagi, beberapa menit lagi itu bukan hartamu. Kemudian engkau mau bersedekah. Dulu ketika engkau sehat, kenapa enggak sedekah? Ikhwan fillah azakumullah. Maka disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam dua kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sakit, sakitnya lumayan parah, Rasulullah SAW menjenguknya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, aku ini punya banyak harta, sedangkan ahli warisku enggak ada kecuali satu anak kecil perempuan. Apa atasaddaq bi thulutsai mali?
apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Biar anak perempuanku dapat 1/3 aja. Qala la, kata Nabi, jangan. Fasyatru, ya Rasulullah, kalau gitu separuh aku akan sedekahkan. Qala la, kata Nabi, jangan. Separuh juga jangan. Fasulus, ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Qala as-sulus, was-sulusu katsir. Iya, 1/3. Tapi 1/3 itu pun sudah banyak. 1/3 itu pun sudah banyak, kata Nabi. Kata para ulama, mana ucapan Nabi kalau bisa kurang dari itu. Kurang dari 1/3. Boleh 1/3, tapi itu paling banyak. Itu sudah terlalu banyak. Kalau mau berikan pada mereka 1/3 ke bawah. Maka Rasulullah SAW berkata setelah itu. Dengan ucapannya dalam hadisnya. Wa innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Kalau engkau tinggalkan ahli warismu, kalau engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta pada manusia. Ikhwani fillah azakumullah. Maka dikatakan dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lau anna an-nas ghaddu min ats-thuluth ila ar-rubu'." Kata Ibnu Abbas, kalau saja manusia mau menguranginya dari 1/3 jadi 1/4. Ini jangan 1/3, 1/4 saja. Karena Nabi menyatakan as-thuluts wa ats-thulutsu katsir. Boleh 1/3, tapi 1/3 sudah banyak, kata Nabi. Itu sudah banyak. Sehingga kata Ibnu Abbas, kalau aku anjurkan 1/4 saja, jangan 1/3. Karena 1/3 kata Nabi masih banyak itu. Masih terlalu banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-murad bil ayah, berarti yang dimaukan dengan ayat tadi adalah, wahai orang yang hadir pada kematian seseorang dan dia berwasiat dengan wasiat yang terlalu banyak untuk sedekah sekalipun, untuk niat baik sekalipun, untuk masjid, untuk pondok pesantren, kalau terlalu banyak lebih dari 1/3, nasihati dia. Peringatkan. Bagaimana peringatkannya? Kata Allah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Katakan pada mereka, hendaklah mereka takut, hendaklah yang berwasiat tadi takut kalau mereka meninggalkan di belakang mereka turunan anak-anak yang lemah, miskin, meminta-minta pada manusia. Bertakwalah kepada Allah. Hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Dan hendaklah mereka berbicara dengan ucapan yang lurus. Ucapan yang sangat bijak. Ucapan yang bagus. Ucapan yang adil. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waqila. Kemungkinan lainnya. Berarti kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan tafsir yang pertama. Dan ini kemungkinan seperti ini. Barakallahu fikum. Tidak bertentangan. Artinya kesana juga iya. Kesini juga iya. Kesitu juga iya. Karena ayat ini mu'jizah. Mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemungkinan ini semuanya benar. Ikhtilafnya tanawwu'. Jangan berwasiat yang mendolimi anak-anak yatim. Jangan berwasiat untuk sedekah dalam keadaan melebihi 1/3 sehingga mendolimi anak-anaknya sendiri, meninggalkannya dalam keadaan miskin. Yang ketiga, waqila annal murad atau innal murad bidzalika awliya'us sufaha minal majanin was-sighar wad-dhi'af. Kemungkinan yang ketiga bahwa yang dimaksud adalah wali-wali yang memelihara safih. Orang-orang yang keterbelakangan mental. Wal majanin, orang-orang yang gila. Was-sighar, anak-anak yang kecil lemah. Dhi'af, orang-orang yang lemah. An yu'amiluhum fi masalihihim ad-diniyah wad-dunyawiyah bima yuhibbuna an yu'amil bihi man ba'dahum min dzurriyyatihim ad-dhi'af. Maknanya, hendaklah wahai para pemelihara-pemelihara sufaha,
Perlakukan mereka, orang-orang lemah tadi yang keterbelakangan mental atau gila atau dia anak yatim atau lainnya, hendaklah perlakukan mereka dengan baik sebagaimana engkau ingin memperlakukan anak-anakmu nanti setelahmu. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Ai fi wilayatihim li ghairihim. Bertakwalah pada Allah dalam memelihara mereka. Kalau kalian berpikir, udahlah enggak penting orang gila ini, jangan diberi. Terbalik. Yang keterbelakang mental dan yang gila tadi, atau dia justru lebih membutuhkan banyak harta untuk kehidupannya, sebab dia tidak bisa mencari sendiri. Adapun yang masih sehat, Masya Allah, dia bisa bekerja, bisa mencari maisha, suatu saat dia bisa untuk berusaha dan berupaya. Adapun mereka, bagaimana akan berupaya? Tunggu besar. Tidak akan dia menjadi dewasa walaupun tambah besar, karena dia kelainan, majanin, atau dikatakan di sini dengan sufaha, keterbelakangan mental alias kelainan dalam berpikir. Barakallahu fikum. Maka tetap diberikan hak mereka. Ini untuk dia sesuai dengan haknya yang tercatat kalau dia ahli waris. Kalau bukan ahli waris, berikan pada mereka sekedarnya untuk membantu mereka dalam kehidupannya. Walaupun mungkin tidak bisa memakainya, dipegang oleh orang lain, tetapi untuk memberi makan, minum, pakaian dan kebutuhan-kebutuhannya selama hidupnya. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah, yakni yu'amilunahum bima fihi taqwallah, perlakukan mereka dengan ketakwaan pada Allah, min adami ihanatihim, jangan menghinakan mereka, tetap diberikan hak-hak mereka, wa ilzamihim li taqwallah, dan ajak mereka untuk bertakwa pada Allah. Walamma amarahum bidzalik zajarahum an akli amwalil yatama. Setelah Allah perintahkan para orang-orang yang hadir dalam wasiat seseorang, hendaklah luruskan kalau wasiatnya zalim. Setelah itu disampaikan jangan memakan harta anak yatim. Bahkan diancam oleh Allah. Wa tawa'ada 'ala dzalika ashaddal 'adzab. Diancam dengan sekeras-keras azab. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, sesungguhnya dia tidak makan di perutnya kecuali api neraka. Ikhwani ibn a'azakullah, tetap dikaitkan dengan zulman. Mengapa? Karena ada perintah kemarin atau ada izin dari Allah, kalau fuqara falyakul bil ma'ruf. Kalau yang memeliharanya miskin, silahkan makan sekedarnya saja. Maka itu tidak zalim. Tapi yang terancam ini yang zalim, yang bukan haknya sama sekali. Yang demikian karena apa yang telah lewat min jawazil akli lil faqiri bil ma'ruf. Karena apa yang telah lewat, bolehnya orang yang miskin untuk ikut makan sekedarnya. Wa min jawazi khalti ta'amihim bi ta'amil yatama, dan bolehnya untuk makan bersama, tercampurnya harta dia dengan harta anak yatim dalam makan, tidak mengapa. Faman aklaha zulman, dan siapa yang memakannya dengan zalim, innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya tidak lain yang dimakan adalah api neraka. Fa innal ladzi akaluhu naran tata'ajjaj. Sesungguhnya apa yang dimakan dalam mulutnya dan masuk ke perutnya adalah api yang menyala-nyala. Ya, ta'ajjaj adalah api yang menyala-nyala fi ajwafihim. Wa humul ladzina adkhaluha fi butunihim. Dan ketika mereka tersiksa dalam neraka dengan api dan bara api di perutnya, ingatlah bahwa itu yang memasukkan kamu sendiri. Bahwa yang memasukkan ke dalam perutnya adalah mereka sendiri. Yaslawna sa'ira. Niscaya mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Sa'ir adalah naran muhriqah mutawaqqidah, api yang menyala-nyala. Wa hadza a'dham wa'idin warada fid dunub, dan ini adalah sangat besar, yang paling besar ancaman dari dosa-dosa. Yadullu ala syana'ati akli amwalil yatama, menunjukkan betapa besarnya dosa memakan harta anak yatim.
Wa qubhan, dan betapa jeleknya dosa memakan harta anak yatim. Wa annaha mujibatul dukhulin nar, itu adalah mewajibkan atau menyebabkan, mengharuskan dia masuk dalam api neraka. Fadalla dzalika annaha min akbaril kabair, itu menunjukkan bahwa dosa memakan harta anak yatim adalah dosa besar atau diantara dosa-dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah syirik, durhaka pada kedua orang tua, apalagi sihir, membunuh, termasuk di dalamnya memakan harta anak yatim, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ijtanibus sab'al mubiqat, takutlah kalian, hati-hatilah kalian pada 7 perkara yang membinasakan, 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian Nabi mengurutkan satu persatu. Qila ya Rasulullah ma hunna, apa 7 itu? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, was-sihr, perbuatan sihir, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan harta riba dan memakan harta anak yatim, dan lari dari perang dan menuduh seorang wanita dengan zina padahal dia adalah yang menjaga dirinya. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.